bohong aja kau. Tipu-tipu aja nih. Konten Ya. Jangan. Kalau memang betul itu adalah bahasa roh, kenapa tidak semua gereja pakai itu? Nah, jawab. Jangan mute-kan. Ya iyalah kau ngomong bohong. Jangan mute-kan. Nipu kau. Nipu aja kau di sini. Si roh menghujat Roh Kudus. Roh Kudus kepala bapak kau payang goblok. Raba-raba. Ya terserah abang lah. Iyalah emang kau itu bukan terserah. Saya pun Katolik, Bang. Saya nggak setuju tuh bahasa roh tuh, nggak ada bahasa roh tuh. Oke lah. Ya biarlah kalian mati dalam dosamu, ya. Biarlah kalian mati dalam dosamu karena tidak percaya. Loh, dosa yang paling tidak terampuni. Dosa yang paling tidak terampuni itu menghujat Roh Kudus. Ya itu tidak diajarkan di Muslim, tidak diajarkan di Muslim. Di Katolik tanya yang mantan, nggak ada ajaran bahasa roh, nggak ada. Mana? Tanya yang mantan Kristen. Saya masih Katolik. Tidak ada. Di gereja saya tidak ada bahasa roh. Katolik itu antikris juga karena disuruh jangan ada patung, jangan nyembah patung menyerupai apapun. Kamu Protestan, justru kau Protestan ya. Kalian yang protes. Apapun yang benar kamu protes. Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kau protes karena kalian manusia protes, nah, memang prosetan. Justru kalian hanya membaca menyembah Bapa yang benar, Allah yang benar, tapi tidak membaca dan Yesus Kristus ada dan. Jadi kalau Anda membaca itu ikuti sampai titik penghabisan. Jangan cuma dan yang nggak dibaca. Gak ada dannya, gak ada. Inilah hidup yang kekal. Oh berarti Bible Anda salah itu. Gak ada dannya. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan itu di mana Yesus dalam Kristus yang diutusnya. Sikira baraba Gak ada sikira baraba. Cuma yang disampaikan. Saya Protestan dulu. Kenapa? Mana sikira barabanya? Nggak ada. Katolik nggak ada sikira baraba, Protestan juga ada. Tidak semua gereja pakai sikira baraba. Ya penipu. Sikira baraba ada dalilnya kata Protestan. Gila lu. Gimana dalilnya? ada aja orang mau bohong di sini, bahasa roh. Orang bahasa karangan. Follow dong 1,7. Biar aku bisa live. Follow. Yang di atas semua follow. Lanjut. Ya teman-teman di follow dulu ya. Masa nggak dapat teman-teman 1K. Apologit muda masa nggak dapat. Ini Bang Yunus, apologit muda ini Bang Yunus teman-teman. Masa 1K pun dia nggak dapat followers di sini teman-teman. Sikira berapa itu bahasa roh? Enggak, sebentar. Bahasa roh itu nggak ada di Katolik, nggak ada di Protestan itu. Sebentar. Jangan bahas Katolik, jangan bahas Protestan. Kurang berapa lah nanti kau. Sebentar. Kak, ini menghujat Roh Kudus, dosa tidak diampuni. Ini roh siapa? Roh Kudus mana yang dihujat? Iya, itu bahasa roh itu. Bahasa roh itu. Ya, Bunda Nora. Ya, Bunda Nora kan pernah Kristen. Ya, saya GBI. Ini kan Batak semua di sini kan pernah Kristen. Bukan, tidak. Jadi pasti tahu. Sebentar dulu, Bang. Coba. Ada nggak dalam Bible? Ada nggak dalam Bible menghujat Roh Kudus dosa tak terampuni? Ada nggak? Saya lagi apa nih? Gini, Bang. Tidak semua Kristen itu memakai bahasa roh. Hanya karismatik yang pakai. Iya, benar. Ya, kayak HKB itu nggak ada make, GKPI nggak ada, GKPA nggak ada, ya benar. Kan? Nah, sekarang begini, kalau dibilang sikir raba-raba itu artinya apa? Sehingga dikatakan menghujat. Itu kan berkata-kata dalam bahasa roh. Iya, artinya apa? Saya sih gini Bunda, gini ya Bunda Nora. Saya sih nggak pernah melarang umat Muslim. Saya hanya memperingatkan aja, ya, bahwa hati-hati. Ya, kalian berbuat dosa silahkan, tapi jangan sampai berbuat dosa yang tidak terampuni. Siapa nama abang ini? Ini namanya siapa ya? Saya tidak tahu bahasa ini. Yesus. Love, begini Bang Love. Contoh, abang kan Batak ya? Toba ya, Toba. Bukan, aku Manado. Oh Manado. Contoh misalnya saya bilang sama itu Faruk, naloa kondoho, rojan doho, songon te doho bereko. Nah, itu kan menghujat itu. Iya kan? Itu karena ada artinya. Karena ada artinya. Tapi belum. Iya, tapi belum menghujat Roh Kudus. Tapi belum menghujat Roh Kudus. Satu lah ngomong.
Ya, itu kan artinya ada. Artinya saya membilangkan kata-kata kasar kepada Ito Faruk dalam bahasa Batak. Nah, sekarang kalau saya bilang sikararaba itu artinya apa? Gitu loh. Ya, dalam bahasa roh itu tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan. Jadi karena hanya apa gitu loh. Ya, hanya Roh Kudus yang paham. Ya, karena itu ungkapan isi hati. Ya, ungkapan isi hati perasaan. Love, gini Love, dengar abangnya. Ya. Love, dengar abangnya. Ya. Love, dengar abangnya. Love, yang berkata-kata dengan Tuhannya, yang berkata-kata dengan Tuhannya. Dengar dulu abangnya. Dalam pemahamanmu, bahasa roh itu untuk orang yang beriman, untuk orang yang percaya, atau untuk orang yang tidak percaya? Ya, orang beriman itu yang berkata-kata dengan Elohimnya. Yang saya tanya di dalam bahasa roh. Dalam pemahamanmu, bahasa roh itu untuk orang yang beriman atau untuk orang yang tidak beriman atau orang di luar beriman? Bukan masalah beriman di sini, Bang. Orang yang dikaruniai bahasa roh itu, bahasa roh itu untuk orang yang percaya atau untuk orang yang tidak percaya? Ya, untuk orang yang percaya dan yang beriman sungguh-sungguh. Orang yang percaya. Kita buka datanya teman-teman ya. Makanya berkali-kali saya bilang, kalian itu masih Kristen karena kalian nggak tahu Bible kalian. Kalau kalian tahu Bible kalian nggak oke. Sekarang saya tanya dulu Bang Faruk. Saya tanya dulu Bang Faruk. Ini kita sudah tukar-tukar ini. Tadi lagi diskusi dengan Bunda Nora, ini dengan Bang Faruk lagi, tadi dengan Dio. Jadi dengar dulu Dinda. Aku kayak boleh nih dioper-oper. Dengar dulu. 1 Korintus 14 nomor 22. Kita buktikan bahwasanya pemahamanmu salah. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman. Tetapi untuk kita jangan dulu kemana-mana kan. Jangan dulu kemana-mana kan dah. Dosa yang kalau menurut sabar Bang Faruk. Dan kau berbicara dengan bahasa roh, itu berarti kau bukan bagian dari orang yang percaya. Sabar dulu Bang Faruk. Saya tanya dulu Bang Faruk. Sabar dulu Bang Faruk. Menurut Anda, ketika Anda masih Kristen, dosa apa yang tidak terampuni? Anda jawab dulu itu. Dosa menjadi Kristen. Bukan, makanya Anda mualaf. Makanya Anda mualaf. Sekarang gini saya tanya. Dosa yang tidak terampuni yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Makanya Anda nggak paham. Jadi mualaf. Yang berkata siapa? Yang berkata siapa? Itu sudah jelas-jelas tertulis di Alkitab itu dalam Bible. Dosa yang tidak terampuni yaitu dosa. Dengar dulu. Saya katanya, kamu tadi tanya ke saya, apa dosa yang tidak terampuni dalam Kristen? Dosa yang tidak terampuni adalah dosa ketika kau menjadi Kristen. Aku nanti punya dataku dari Yesus. Sekarang saya tanya samamu, kau bilang tadi dosa yang tidak terampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Itu perkataan siapa? Sementara jawaban yang kau berikan tadi itu perkataan Yesus. Jawaban yang kau berikan tadi itu perkataan siapa? Kasih datanya, silakan. Dosa yang tidak terampuni itu ketika kau jadi Kristen. Di mana datanya? Ketika kau menjadi Kristen, di mana datanya? Nah, di mana coba? Di dalam iman silakan. Kristen, ya. Perihal utama, ya, poin utama dalam iman Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalian, betul? Betul? Love Yesus? Ya. Oke, nah. Kau baca dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Nggak diampuni Yesus perbuatanmu, diusir kau. Oh, bukan itu maknanya. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, bermukjizat demi namamu? Pada hari itu, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku, si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tidak diampuni Yesus. Itu tema buat nabi-nabi palsu, buat guru-guru palsu.
Makanya saya Anda nggak paham, iya, Bang Faruk. Guru-guru Nggak palsu paham adalah Anda. guru-guru palsu adalah guru yang memberikan pengajaran kepada manusia bahwasanya Yesus itu Tuhan. Dia adalah guru palsu. Selaras dengan apa yang dikatakan Matius apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 24 nomor 3 sampai 5. Di mana orang-orang Kenapa nabi Markus palsu itu adalah nabuna. Dengar dulu Dinda. Caindrong diberkati mana di dalam Matius 24 nomor 3 sampai 5 Yesus mengatakan tanda-tanda mereka si nabi palsu itu adalah mereka menggunakan namaku. Mereka bermukjizat menggunakan namaku, kata Yesus. Dan di dalam Matius 24 sampai 24 pun Yesus itu mengatakan untuk guru-guru palsu. Dengar dulu Dinda. Kita sudah jauh kemana-mana ini. Kita tadi bahas tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus sudah jauh kemana-mana ini. Ketika kau jadi Kristen, itulah dosa yang nggak diampuni oleh Yesus. Bahkan dalam Matius 23 sampai 24 Yesus mengatakan jika ada di mana ketemu Yesus di sana, sabar Bang. dan di situ Di mana kalimatnya? Oke. Dengar, di mana kalimatnya dosa tidak terampuni? Di mana kalimatnya dosa tidak terampuni? Ya, sekarang saya tanya sama kamu. Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, berarti yang diusir oleh Yesus Islam atau Kristen? Iya. Para Kristen yang pembuat kejahatan. Raba-raba. Coba abang baca Markus 3 ayat 29 dulu. Markus 3 ayat 29 di situ dijelaskan dosa yang tidak terampuni menghujat Roh Kudus. Kasih datamu, dosa yang tidak diampuni. Markus 3:29. Perkataan siapa? Markus 3:29. Markus 3:29. Ya, buka silakan. Markus 3 nomor 29. Ya, jadi pantasan ini mualaf pantas nggak pernah baca ayat ini, nggak pernah baca, nggak sadar juga. Apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampunan selamanya, melainkan bersalah karena perbuatan. Tuh, dengar tuh Bang. Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Hah? Yesus, buka datamu. Mana lebih kuat perkataan Yesus atau curahan hati Markus? Mana lebih kuat? Warna merah tuh Bang, warna merah. Bukan perkataan Yesus, Dinda. Warna merah tuh Bang, warna merah. Dengar dulu Dinda. Warna merah. Kalau perkataan Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, itu Yesus. Ini perkataan Yesus. Ini warna merah. Ini lihat teksnya dulu, warna merah Bang. Warna merah, lihat tulisannya. Nih. Lo gimana Bang? Nih, buka lihat tulisannya warna merah enggak? Warna merah enggak di handphone suci Abang? Sebentar, saya buka nih. Ya, warna merah enggak di handphone suci Abang? Markus 3 nomor berapa tadi? 29. Ini. Kita buka dari nomor 1. Ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, dari nomor 1. Kenapa lari kemana-mana nih Bang? Lo, biar kau tahu itu perkataan siapa. Kemudian Yesus masuk ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Oke. Ketika kau baca dari ayat 1 ini, ya. Redaksi dari tulisan ini informasi atau cerita? Informasi atau cerita? Perkataan atau cerita? Ya, ini informasi bukan cerita. Kalau cerita itu dongeng, ini informasi. Aduh, memangnya cerita dongeng. Kemudian Yesus ini cerita, Dinda. Iya, cerita informasi. Aduh, kalau cerita itu, kalau sabar Bang, kalau cerita itu bisa bohong. Kalau informasi cerita itu berarti ini diceritakan tentang ini. Sampai ke bawah, kalau kau baca, makanya aku bilang dalam Markus 3:29 tadi itu perkataan Yesus atau cerita curahan hati Markus. Itu warna merah Bang, warna merah.
Ini itu karang-karangan merah-merah itu. Karang-karangan itu. Sekarang untuk membuktikan bahwasanya cerita ini benar adalah perkataan Yesus, saya tanya. Ketika baca aja mulai 28. Baca aja mulai 28, Bang. Baca aja mulai 28. Iya. Aku berkata, itu kata Yesus itu aku berkata. Ya udah. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Yesus berkata seperti itu, Markus di mana? Kenapa tanya Markus di mana? Memang dijelaskan Markus lagi ngapain? Enggak penting itu, Bang. Yang penting itu dikisahkan oleh Markus. Dari Bang, mana Markus tahu Yesus berkata Bang, begitu? ketika Anda sabar, Bang. Ketika Anda live di Komal, apakah Anda menceritakan saya ada di posisi sini, ada di tempat di sini? Oke. Kalau itu seperti itu. Kalau narasi, Dinda, kalau analogi yang kau sampaikan, ya itu berbeda. Gini, tapi kalau kau yang menuliskan isi dari Komal ini, boleh-boleh saja. Kau bercerita dari jam sekian, diskusi sama si Faruk, temanya ini, itu boleh saja. Dan ceritamu itu dianggap relevan, dianggap ceritamu benar. Kita ambil di dalam, dengar dulu. Kita ambil poinnya. Sikit lagi Dinda. Ceritamu itu, tulisanmu ini bisa didengar dan dipercaya ketika di dalam ceritamu ini, di dalam tulisanmu ini, kau mengklaim dirimu ada di situ, di Komal ini. Kalau memang apa yang ditulis Markus ini adalah benar-benar perkataan Yesus, tak sebutkan sama aku, jawab. Saya tanya. Ketika Yesus berkata demikian, di mana? Iya, apa poinnya? Dia mau di WC, dia mau di gereja, apa poinnya? Apa poinnya, Bang? Dia mau di WC, dia mau lagi di pohon. Poinnya itu apa, Bang? Poinnya ini, aku sampaikan ya. Poinnya ini, kalau Markus pada saat itu di WC, ya, berarti Yesus harus di WC. Tapi kalau Markus di WC, sementara Yesus ada di SPBU, gak mungkin Markus mendengar perkataannya Yesus. Di mana tempatnya itu? Gak penting, gak menjadi poin, Poinnya sekarang kita lihat poinnya itu apa? Dilarang menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena mendapatkan dosa yang tidak terampuni, itu poinnya. Makanya saya bilang, bukan poinnya Markus di mana? Ada di bawah pohon mangga, ada di bawah pohon kurma. Bukan itu, Bang, maksudnya. Aduh. Oke, gantian kita ngomong ya. Pantas Abang mualaf karena enggak belajar poinnya, enggak belajar poin. Justru kau, karena kau masih Kristen kayak gitu kau. Kenapa? Karena Anda nggak ngambil poinnya. Gantian dulu. Sekarang saya tanya, penulis kitab Markus, menurut kepercayaanmu siapa? Siapa penulis kitab Markus? Ya Markus sendiri. Markus, itu kan ya, dicatat oleh para oleh para murid Yesus. Nah, sekarang sih untuk memastikan intinya aja Bang, poinnya Bang. Dengar dulu. Ini intinya Markus dongeng. Itu intinya. Kalau kalian tidak bisa membuktikan Markus ada di samping Yesus atau di sekitar Yesus ketika Yesus berkata begitu, berarti Markusnya mendongeng. Itu intinya. Paham kok Dinda? Sekarang kau buktikan Markus ada ketika Yesus berkata demikian. Silakan. Kalau tidak ada berarti dongeng. Oh begitu. Jadi saya mau tanya, pada waktu Muhammad itu mendapat wahyu, ya, nikahilah 4 atau 5 wanita yang kamu suka, itu posisinya Muhammad itu di mana? Nah, ini membuktikan jadi jangan nggak ada nabi menerima wahyu kayak gitu. Nah itu nabi kalian mendapat wahyu. Mendapat wahyu. Di mana dia posisinya? Ada nabi menerima wahyu dengan narasi yang kau sampaikan. Kau berdusta. Beginilah kualitasnya Kristen. Ketika sudah terpojokkan dia berdiskusi, dia mulai mengeluarkan kebohongan baru karena mereka mengikuti amalan begini, Kanda. Berdusta dalam segala hal. Kamu kan menanyakan tempat. Nah, sedangkan di kitab Markus itu tidak tertulis tempatnya di mana, di bawah pohon kah, di bawah mana, enggak ada. Yang saya tanyakan, adakah
Adakah narasi dari tulisan Markus menyatakan dia ada di sisinya Yesus? Ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada penjelasan seperti itu. Ya, oke. Nah, Oke. bisa saja Oke. kita anggap Pada waktu ceritanya itu iya. adalah cerita dongeng. Oke. Jadi pada waktu Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Tuhan, apakah dia ada bercerita juga aku ada di samping di sisi Allah? Ada. Udah aku jawab ya, Jadi Dem ya. saya harus balas juga ini narasi Anda. Bertanya kau. Udah bertanya kabar ku jawab, Dinda. Cair dong. Inilah alasannya kenapa kau masih Kristen. Kau nggak memahami, kau tidak bisa memahami sebuah kejadian dan juga informasi. Alasan sabar. Dengar dulu biar ku jawab. Kau kan udah bertanya, ya. Kau bertanya lagi tentang Nabi Muhammad SAW, sementara dia adalah tokoh. Kalau di dalam sebuah sinetron dia adalah pemerannya. Kepada dia wahyu itu disampaikan. Bahkan dikisahkan dia didekap, dia dipeluk. Kepada dia disampaikan wahyu tadi, dan dia yang menyampaikan kepada para sahabat. Tak mungkin lagi kami bertanya di mana Nabi pada saat itu? Di mana Nabi? Lah dia yang diberikan wahyu, dan yang berbicara adalah orang yang menerima wahyu. Gitu loh. Ini yang berbicara Yesus, yang menuliskan Markus. Di situ nggak masuk akal. Ya. Belum lagi ketika Oke, saya tanggapi ya. Ternyata Markus tidak ada di sisinya Yesus. Markusnya seperti Saya yang bilang tanggapi tadi, ya. Markusnya di WC, Yesusnya entah di mana-mana. Tapi hampir 1 abad kemudian, pinter pula Markus menuliskan kisah tentang Yesus. Nggak ada poinnya situ Bang, mau di WC, mau di bawah pohon, nggak ada poinnya situ Bang. Perlu Dinda. Gini. Iya. Itulah Bang Faruk nggak ngambil poinnya. Cuma cari tempatnya aja di mana. Makanya Bang Faruk itu bisa mualaf. Kalau saya masih Kristen, kenapa? Karena kalau saya di luar Kristen tidak ada keselamatan, karena hanya Kristenlah Yesus mengatakan ada janjinya bahwa tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di luar kekristenan tidak ada keselamatan. Kau diusir sama Yesus, terima kasih. Analogi lagi Dinda. Ini analogi nih, aku tanya lagi samamu. Ketika aku menceritakan sebuah cerita kepadamu tentang Bapak Prabowo, aku bilang, kemarin Bapak Prabowo dia makan ketupat, aku bilang. Udah. Sekarang saya tanya, kau percaya nggak dengan perkataanku? Dengan informasi yang aku sampaikan? Ketika aku nyampaikan kepadamu informasi, Bapak Prabowo kemarin makan ketupat. Kau percaya nggak sama informasiku? Silakan jawab, Dob Yesus. Ini apa dulu ini Bang? Sampai lari ke kemana-mana ini, ke perumpamaan. Ini analogi. Nggak usah takut. Sekarang jawab. Ketika itu di bawah koma itu ketik-ketik lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana Bang. Jangan lari kemana-mana. Itu di bawah koma tuh ketik-ketik jangan lari kemana-mana. Yang agak habis kau. Coba kembali. Tapingan lagi sekarang gini. Ini analogi. Coba kembali ke topik Bang. Kembali ke topik Bang. Ya kembali ke topik lah. Ini tetap di topik. Ketika aku sampaikan sama informasi. Nah, aku bilang samamu, kemarin Bapak Prabowo makan ketupat. Gimana responmu? Kau percaya apa tidak? Kamu percaya tidak? Imam informasi itu. Ya, saya mau percaya mau enggak ya. Itu enggak menjadi masalah. Memang masalah saya percaya. Saya nggak percaya juga memang masalah. Udah nggak mau diskusi lagi kok kayak gitu dah. Ya, kalau kau memiliki akal, kau nggak akan percaya sebelum. Nah, kamu melakukan penelitian ilmiah. Melalui apa? Melalui komunikasi ataupun diskusi sama Bang Faruk. Pertanyaan awal yang kau tanyakan adalah, kau dapat informasi dari siapa? Kan itu kan? Kau tahu dari mana? Kan itu narasi dari informasinya. Kau bilang, aku tahu dari si Fulan. Maka, untuk mengetahui aku bohong atau jujur, kau datangi si Fulan. Gitu loh. Atau kau bertanya, kalau kau nggak mau datangi si Fulan, kau tanya pertanyaan kedua. Apakah kau ada di samping Bapak Prabowo ketika Bapak Prabowo makan ketupat?
Ku jawab, tidak ada. Nah, orang yang waras akan menganggap informasi yang ku sampaikan itu dusta. Ah dongengnya kau Faruk. Dongengnya kau aja nggak ada di samping Bapak Prabowo. Kok tahu pula kok Pak Prabowo makan ketupat? Kan gitu. Sama halnya dengan tulisan Markus, Matius gitu loh. Nggak ada narasi di dalam Bible di mana dikisahkan Matius, Markus itu di sampingnya Yesus ketika Yesus berkata, ujuk-ujuk Markus menuliskan sebuah cerita. Dan Oten modal percaya. Coba. Faruk. Itu buktinya kelongor. Faruk. Ya, Bentar, Bang silakan, Faruk, silakan izin. Martin, silakan Iya, Martin. saya mau Oten atau bertanya babi sama kan? Faruk. Saya mau bertanya Bentar, sama kusela Faruk. dikit. Martin, bentar kusela dikit. Follow ya semua di atas. Lanjut. Masuk dulu akhi, yang mau masuk aku mau siap zuhur dulu. Faruk. Tunjukkan ayat. Hei, Bang Faruk lagi sibuk. Tunjukkan Mau ayat sibuk Muhammad apa-apa. di dalam Al-Quran. Bang Faruk lagi sibuk apa? Bang Faruk takut kalau ditanya itu. Nggak ada yang takut sama penyembahan orang tuh, nggak ada yang takut. Iya, tunjukkan dalam Al-Quran. Tunjukkan apa? Tunjukkan ayat Muhammad di Emang sana. kau percaya sama Al-Quran? Tunjukkan. Kau percaya tidak sama Al-Quran? Tunjukkan. Kau tidak percaya ngapain saya tunjukkan? Apa yang ditunjukkan kalau kau tidak percaya? Kau percaya tidak sama Al-Quran? Kalau kau percaya, ku tunjukkan. Kalau kau tidak percaya, nggak mau ku tunjukkan lah. Coba kau tunjukkan, ya kan? Coba tunjukkan di mana. Kenapa Muhammad orang zina Kristen dalam itu Al-Quran. Atau perintah untuk lu disunat. Iya, kau kan nggak percaya Al-Quran, makanya saya nggak tunjukkan. Saya ingin bertanya sama kau, Martin. Ya, Kristen mana itu ayatnya? mendapat Mana Kristen ayatnya? itu mendapat. Tunjukkan. Ditanya malah balik tanya, ini takut, ini penakut. Kau percaya tidak sama Al-Quran? Penakut. Tidak ada sangkut paut dengan Bodoh. percaya dengan pertanyaan. Makanya kau terlalu Lu makan takut. babi, makanya begitu. Lu takut, makanya lu terlalu minum banyak kencing onta, makanya lu takut. Lebih baik saya minum air kencing unta Iya. daripada kau minum air kencing manusia. Iya. Dalam dua raja-raja. Lebih- Minumlah air kencing lebih baik. manusia dan meminumlah tai Ada sendiri. minum kencing dan ini darah Muhammad ada. Iya, lebih baik saya minum air kencing unta daripada saya minum air kencing manusia. Itu loh. Saya kalau disuruh pilih ya, apologet muda, kau pilih minum air kencing unta atau kencing manusia? Saya pilih air kencing unta. Bermanfaat, obat, banyak khasiatnya. Daripada saya pilih minum air kencing manusia yang disebutkan dalam dua raja-raja. Lihatlah orang di balik tembok itu yang memakan tainya dan meminum air kencingnya sendiri. Malah saya. Masa saya ikut kayak begitu? Follow guys. Follow lah akunku yang baru. Masa 2000 orang ini nggak dapat aku? Akunku habis. Tolong di follow ya. Follow. Ayo 2000 orang ini follow akun Apologet Muda dulu nih. Biar bisa live aku. Nah ya. Kencangin. Kak Nora. Hilang Kak Nora. Ayo terus follow. Nggak ada moderatornya Bang Faruk. Follow lagi. Ntar kulihat ya. Aku lihat dulu, berapa. Udah berapa nih? Lagi 400 lagi. 400 lagi. Follow semua yang di atas, jangan saya aja. Ini karena akun baru, jadi nggak bisa live kita. Foto jangan akun Bang Glenn, Bang. Udah Bang.
Ntar gue lihat lagi, ku cek lagi ya. Cek lagi. Nah, 695. Ayo lagi. Coba. Tanggung lah, ini ada 2000 penonton. Banyak kali penonton di rumahnya Bang Faruk ini. Follow dulu. Bang Glenn. Betul sih. 700 sudah, masa sih? Coba aku lihat. Ya 700, tanggung, tambah lagi. Masih ada 1000, kalau masih ada orang tanggung. Siapa namanya sih? Bang Faruk lagi sholat. Jadi di dalam Kristen, saudara, tidak ada yang namanya keselamatan. Karena keselamatan itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Di luar Bani Israel nggak ada keselamatan. Makanya Yesus pernah berkata itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Kalau ada oten-oten congor ini tiba-tiba mengaku itu diperuntukkan kepada mereka, itu namanya GR. Karena orang-orang Bani Israel masa itu sebagian ada yang taat dengan hukum Taurat, sebagian tidak. Makanya Yesus itu memberikan persyaratan kepada kaumnya Bani Israel. Dalam Yohanes 5 nomor 20, jika keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat, kalian tidak akan masuk surga. Diberikan syarat gitu loh. Nah sedangkan Kristen ini tidak memenuhi syarat. Kristen di seluruh dunia ini tidak memenuhi syarat, bukan Bani Israel. Mereka semua tidak mengikuti hukum Taurat. Orang yang mengikuti hukum Taurat itu dikhitan nonotnya. Tidak makan B2. Keselamatan dari Hong Kong. Agama yang jelas keselamatannya hanyalah Islam. Namanya aja selamat, Islam, selamat. Muslim, berserah diri agar mendapatkan keselamatan. Gak usah dalil, namanya aja Islam, selamat. Lagi muda mualaf ya, bahas semua ini mualaf di sini. Ada Bang Glenn mualaf, Kak Nora yang cantik ini juga mualaf, Bang Faruk juga mualaf, Al-KTP, tahu yang lain-lain. Mualaf, ini banyak nih. Coba aku lihat lagi ya, udah berapa? Nah, 731 tambah lagi 800 tanggung. Yo. Bang Glenn. Yo, siap. Saya kira jauh dari perangkat. Enggak. Nah, naik lagi nih. Manusia Ibrani. Nah, tambah lagi salto. Udah. Ya. Mana keselamatan? Aku diturunkan. Keselamatan mana yang kau dapat? Udah gak usah bahas curhat. Malas saya dengar orang curhat. Kenapa sih suka curhat? Kenapa kalau naik suka curhat? Diturunkan hal yang gak manfaat itu tidak usah dibahas kan? Waalaikumsalam. Jadi kalau naik itu gak usah curhat ya anak kecil gitu. Ya jadi begini ya. Ketika tadi Bang Faruk bilang Bible itu dongeng, ya. Tapi memang kok dongeng. Islam suka bahas dongeng, suka bahas. Dongeng itu dibahas untuk orang-orang yang tadinya tidak tahu kitabmu dongeng menjadi tahu hingga mereka sadar gitu loh. Tidak terlalu mendalami Bibelmu. Biar nggak tersesat ya Bang. Dongeng, memang dongeng kok. Teman-teman, ini akun kelima ya, tolong di follow ya teman. Sama habis akun follow semua. Udah 700 itu. Bang Glenn. Follow dong. Di follow lagi, siap follow get udah 700. Siap. Ada apa? Kan Nora tadi mau raba-raba siapa kan? Ini si Glenn aja lah, pura-pura lah kau di Glenn. Jangan nanti kau ajak aku nikah kayak kemarin. Nor. Tapi rugi kalau gak Glenn itu kan orang sumpah glowing, gak tahu pakai apa skincare apa sih? Bagi apa skincare?
Ngelus perut Ini ada sih perutnya. education. Ada education tuh nggak disapa. Tanya lah, education Islam Kristen gitu. Jumat atau Minggu? Education Jumat atau Minggu nih? Jumat bang. Oh, ada yang mau disampaikan Abang dah? Tentang apa ini bang? Oh, ini temanya tuh Bang, oten sesat. Oten sesat. Apa itu kurang tahu bang? Oten itu bang. Oh, berarti Abang baru main TikTok ya? Oten itu odentik karesten. Apapun. Jumat Minggu apapun. Apapun, Jumat Minggu, Minggu Jumat. Sabtu gue tadi Bang. Besok lagunya Bang Faruk tayang itu rilis weh. Lagu tercepat itu. Aduh, mualaf karena lapar. Sini, ayo, karena lapar, ayo. Karena lapar kau bilang, kau datang sih, ku gaji, ku mau kamu sini. Ngomong sembarangan kau. Kalau soal duit, nggak kekurangan gua dulu. Masalah lapar dari mana, nggak kurang duit gua dulu. Lagi di jalan kah Bang Glenn? Iya, lagi di jalan, lagi banyak ada kerjaan. Lagi nunggu orang. Ada. Di mana tuh Bang Glenn? Posisi Bang Glenn? Di Ciledug. Oh, Ciledug. Jawa Barat Bang ya? Ciledug enggak lah, Tangerang, Banten. Ciledug itu daerah mana? Jawa mana sih? Jawa Barat kah? Banten. Dia. Banten. Dulu kan Banten. termasuk Jawa Barat. Dipisahkan kan? Jangan banyak ngomong dulu kayak Oten. Oh iya ya, siap. Sekarang Banten. Bang Mat. Lagi halangan Bang Glenn, Bang Sal. Jadi dia Itu ada Bang lagi Mat. halangan beliau. Bang Mat, selamat siang Bang Mat. Bang Madun. Bang Madun, selamat siang. Bang Madun. Turunin aja yang kagak jelas ya. Risi aja di atas, turunin aja. Waka GG, selamat siang Waka GG. Waka GG. Banjir nggak di Lagi. sana? Sebagian Ciledug banjir, sebagian enggak. Cuman kayak alhamdulillah cepat surut. Insya Allah. Emang kemarin hujannya kayak ditumpahin ember dari atas, parah. Oh, deras sekali kemarin. Jam berapa? Tapi nggak hanyut kan? Oh, enggak. Kita enggak seperti itulah, hanyut terbawa arus. Yang modal Baduy iman Banten. saja. Suku Baduy Banten. Oh, jadi Banten punya suku Baduy juga. Naik lah Uten. Tadi saya Follow mau ya. jawab juga. Saya mau jawab tadi siapa yang ngomong Martin itu, kita asik baca dongeng begini loh, bro, yang terbukti otaknya setengah begini. Ya, kami bahas ini bukan karena tertarik, bukan karena kita menganggap itu kebenaran, bukan. Tapi kami di sini untuk membantu saudara kami yang hampir ya murtad gara-gara tipu daya kalian, misionaris Babudung ya. Nah, kalau kalian tidak bagi-bagi iman bodoh kalian, kami juga gak akan begini kok. Udahlah, kalau memang itu kepercayaan kalian, udah pegang aja sendiri lah, nggak usah dibagi-bagi gitu loh. Masuk ajak orang muslim yang berjilbab kok bagi-bagi kaos, yang jelas-jelas pakai baju-baju, habis sholat kok kasih bibel. Ya kemarin modus kalian terbongkar di Cianjur waktu ada bencana gempa itu di Cianjur. Kalian bagi-bagi makanan sembako isinya ada bibel, ya. Jadi udahlah, tolong kalau memang kalian tidak ingin kami bongkar itu, ya udah stop
pakai doktrin-doktrin alibi-alibi yang nggak jelas itulah, modus-modus yang nggak jelas itu untuk memurtadkan orang-orang Islam, ya. Gitu banget Bang Glenn ya, pakai ditaruh Bible kami ketika waktu aku kerja di Lajis kemarin itu kan bencana di Jawa Tengah ya, Gerobokan. Nah di sana tuh banyak orang Kristen juga, tapi kita nggak ada taruh Al-Quran, nggak ada. Kita membantu selagi dia orang di situ. Nah kita tolong dia evakuasi, kita beri bantuan. Gitu waktu kemarin aku masih kerja di Lajis, nggak ada tanya kamu agama apa, nggak ada. Oh kamu nih ada orang warga sini, kami tolong gitu. Taruan Embur. Ini orang yang naik tidur semua ya. Mintanya kapan, naikinnya kapan, makanya begitu naik dia udah nggak sadar dinaikin. Iya, tidur semua. Itu kayak karena terlalu giroh tap layar itu kepencet. Kok Tangerang mana sih Sal? Kapan aku ke itu, dari tempatmu dekat nggak ke PN Tangerang? Aku di ini Bang, aku di di kabupatennya. Di daerah mana? Di daerah Telaga. Telaga. Yang dekat di Indomaret di Bundaran, yang di samping tuh Lion Air. Kalau Telaga Binjai aku tahu. Telaga Bestari. Telaga Bestari. Ya. Berarti itu lebih dekatnya ke Pengadilan Tiga Raksa ya? Tiga Raksa ya. Jauh kali dari kota lah. Aku kemarin Tiga Raksa sidang udah selesai pula. Tiga Raksa itu jauh nggak dengan Cikupa, Perumahan Citra Raya? Cikupa setengah jam. Kemarin aku kan dari Cikupa. Sebelumnya aku di Cikupa. Kalau Cikupa dekat ke aku lah, dekat ke PN Tangerang. Sebelum aku kemarin kan aku di Cikupa dulu kemarin. Jauh kali kau pindah sana, kerjaanmu di sana. Apa Bang? Jauh kali kau ke sana, ada kerjaanmu di sana. Enggak, kemarin aku kan di sana tuh lebih ini maksudnya dekat sama Bang Surya, terus di sini lebih murah sewanya. Oh. Ini kan aku kan sekarang mau ketemu nih sama ada juga Pak Bobi Nenggolan, dia mualaf juga. Nah, dia ini punya perusahaan. Kalau kau mau coba, tapi dia buka punya perusahaannya di daerah Grogol. Nanti kutanyakan lah kalau ada lowongan buat kau. Dia pasang-pasang panggung kerjanya. Dia menyewakan panggung, sound system begitu. Oke Bang, siap Bang. Enggak, kalau mau biar kutanyakan, tapi daerah Grogol kantornya. Ya kau harus pindah. Nah, mungkin kalau disuruh pulang balik kan. Benar. Bang Glenn Cikupa di bagian mana? Saya nggak di Cikupa, saya tinggal di Ciledug. Cuman dekat Cikupa. Ya kalau ke Cikupa Bang Glenn banyak rumahnya. Enggak banyak. Amin aja doanya dulu. Banyak sih enggak. Kira gue bohong. Amin aja dulu. Ini hotelnya mana sih, kok udah punah ya? Ya karena dia kalau ada kita semua di atas mau bohong. Aku naikkan dulu. Ini ada tamu. Mau bohong gimana dia di atas? Ada kita semua di atas. Kanora aku turun naikin lagi, coba on cam ya. Coba ya. Kau bisa turun di situ aja lah kau. Fallback aku tuh Kanora. Tuh siapa tuh yang baru naik tuh? Selamat siang. Roni, selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Waduh, Resten Bang. Tuh. Ya, Oten Bang. Oke, Oten Bang. Udah besar-besar. Roni dia mau nyanyi, mau manggung kok Roni ya. Pakai ekonya tuh loh, dapet tuh. Enggak. Dabling Bang, dabling. Ini pemula soundcard itu ekonya tinggi. Cek. Nah, masih dabling Bang. Masih dabling. Iya masih Bang. Iya masih Bang. Cek. Bang Roni. Sudah. Nah.
Si Ehem itu yang doubling. Iya. Bang Roni itu judulnya kan ada Oten sesat. Benarkah itu Bang Roni? Iya benar bang. Loh, kok abang setuju? Ya memang sesat bang. Oh, sesat dari segi apa bang? Ya semuanya yang diajarkan Yesus nggak didengar. Oh, berarti abang ini sesat berarti ya? Gak perlu ditanyakan lagi lah berarti. Iya bang. Kalau coba abang nanya tentang ketuhanan dengan saya. Tentang ketuhanan, Yesus Tuhan? Bukan bang. Abang Kristen kan? Iya bang. Kristen apa bang? Pertanyaan itu. Katolik. Oh Katolik. Loh, kok Katolik nggak percaya Yesus Tuhan? Ya utusan bang. Ini Katolik segi apa lagi nih bang? Nggak boleh kayak gini, nyamar nanti. Kitab Katolik ada berapa Pak Roni kalau Anda Katolik? Apa bang? Kitabnya Katolik ada berapa? Satu bang. Katolik ya bang, nggak boleh gitu ya bang. Kitabnya satu, betul, cuman Bible doang. Ya Bible bang. Gak salah dia, satu bener. Yang jawab aku bang, bukan Roni. Oh, salah ya? Kayak gue lagi nyetir. Roni, ini parah nih. Kitabnya ini parah nih. Roni Katolik ini. Follow ya 1,2, tap layarnya, di follow semua yang di atas ya. Follow ya. Follow gua dong, masa nyampe 10.000 aja kagak nih follower gua, aduh. Masa sih? Pak Glenn kan udah punya banyak. Udah macet ya bang? Udah macet itu, dapat ini macet. Enggak, aku udah ada 4, cuman ini doang yang dinaikin, yang lain mah gak perlu di follow. Roni udah bingung dia. Ngaku Katolik, lontong kayak gitulah, ajaran dusta dalam segala hal. Ini parah nih, tenang. Di bawah, ini parah nih, tenang. Bingung kan? Pura-pura ini ngelek. Nanti keluar. Katolik itu ada 73 buku, bener ya? Ya bang. 73 bukunya ya? Enggak, 73 berapa? Aku nanti mau ke Riau Pak Glenn. Tapi di Riau itu ada pelabuhan kagak? Atau singgah dulu transit di Duma ya? Kayaknya Riau pelabuhan ada di Kepri ya. Di Kepri kan ada dekat Riau itu, Kepulauan Riau. Ada pelabuhan. Katanya pelabuhannya udah enggak ada, dipindahin ke turunkan aja. Turunkan aja si Roni nih, nggak jelas banget jadi orang. Konten nggak ada bang. Orangmu dia udah beli. Islam dia, kalau dia Islam teman-teman, dia tuh akan tahu apa ini akibatnya. Ngaku-ngaku jadi Kristen kalau di Islam ya. Tapi benar kan Katolik itu 73 buku kan? Iya, 73, kalau Protestan 66. 46 plus 7 plus satu lagi 66 bukan 46. Bukan 46 plus 7. Perjanjian lamanya 46 plus 7 maksudku. Oh iya. OP7, selamat siang. Selamat siang. Naikkanlah King, mana si King itu? Naikkanlah. Boleh aku bertanya? Kalau mau bertanya open cam, boleh. Nah, kau open cam dulu, baru saya open cam kan juga. Kamu mau bertanya, Adinda. Ya udah, tanya. Ya udah. Oke, saya mau on cam juga. Oke. Ya, gitu. Bukan layarnya kan udah dewan kan besar kan layarnya. Mana? Oke, ini. Si Opung rupanya, Opung. Udah tua Opung. Kenapa? Neng mati doh. Mati. Emang kau yang unang naik foto TikTok Opung. Neng mati doh. Cloningan Paulus nih, cloningannya Paulus.
ini kan tukar pikiran. Kenapa Ya sih? lanjut. Iya lanjut. Iman. Ya sorry lah Opung, janganlah kau jangan terlalu baper kali. Aku dengar Ya lanjut lah Opung, Opung tinja. Ya Opung tinja, silakan. Santai dulu, santai. Jangan grogi, santai. Santainya ini, awak santai. Glenn, Bang Glenn, hampir mirip. Aku tengok hampir mirip kepala kalian. Aku bisa santai si Nora ini. Kenapa kau santai Nora? Santai. Lagi maaf, lanjut Opung. Minum dulu air putih itu. Baca dulu Bismillah 3 kali. Minum air putih biar tenang jiwamu. Oke? Bertanya, Opung. Oh, aku mau bertanya. Itu yang aku hanya bertanya sih, kalau bisa Nabi siapa yang bisa 30 kali lipat nafsunya birahinya untuk birahi 1 malam? Siapa itu? Siapa Bang? Coba Opung kasih dalil ya. Opungnya kasih dalil siapa ya? Justru aku kan bertanya, ada yang suka ceramah gitu. Sekali jos berdiri, burungnya 70 tahun berdiri terus. Kan? Sekali dia itu Paulus itu bisa menyelesaikan 11 wanita dengan kekuatan 30 laki-laki. Siapa itu? Paulus. Oh berarti itu di apa namanya, Wahyu 19 nomor 7. Oh tidak tahu kalian. Oh kalau gitu ada udahlah satu lagi. Berarti kalian tidak tahu. Coba apa artinya alif lam mim? Apa artinya itu? Tahu. Apa? Wallahu alam. Artinya wallahu alam. Allahu alam. Makanya jangan hafal doang bahasa Arab, harus mengerti makna. Dengar dulu, jangan saling ini, jangan saling tuding. Opung, sebentar dulu Opung. Opung. Malas awak. Jawaban saya jangan dulu langsung apa. Sebentar dulu. Dari pertanyaan saya dijawab dulu. Opung, bentar dulu Opung. Kau tanyakan alif lam mim itu artinya apa? Sementara di Bible kau ada kata anu. Bang Dio noise lo Bang Dio. Ada kata Bang Dio. Ada kata anu. Anu itu apa? Maksudku Kanora jangan jawab dulu lah. Nanti jawab. Ini kakek Sugiono dulu, oke? Ya, ngeras terus. Pertanyaan Kak selalu selangkangan. Nggak mikir dia, Opung. Apa? Aku tenang aku apa? Apa saya? Iya. Ya, ini kayak begini, Opung tahu huruf hijaiyah? Ya sedikit mengerti, tapi tidak begitu paham. Berarti Opung tahu alif? Alif tahu? Kalau aku paham semua kan aku tidak bertanya kepada kalian. Sekarang kita balik ke huruf Indonesia aja. Opung tahu huruf A? Tahu. B? Tahu. C tahu ya kan? Nah sekarang Opung coba artikan A, B, C. Nah itu artinya apa? A, B, C itu abjad. Iya, A itu artinya apa? B itu artinya apa? C artinya apa? Kalau tidak digabungkan kalimat demi kalimat itu tidak ada arti. Nah, alif lam mim itu kan huruf hijaiyah. Alif, lam dengan mim. Kalau ada harokatnya A, ba, ta, a, la, ma. Begitu. Kalau dikasih tanwin berbeda lagi. Ya udah terima kasih. Hanya itu doang. Nah itu. Jadi kalau Opung mau cari tahu alif lam mim artinya apa, Opung cari tahu dulu ABC artinya apa. Begitu ya Opungnya. Oke, makasih Nora Hasya. Iya. Turunlah. Mana tuh Opung? Mantan isi Derni doho. Opung, tangan kirimu mana Opung? Mantan isi Derni doho kan? Tangan kirimu jangan sambil ngocok kau Opung. Kurang ajar ku Bang Dio. Begitu talking Pung, begitu. Ada Pung
Tuhan pun mengambil seorang anak perempuan berumur 12 tahun. Astaga, ada turun dia. Enggak, begini ya. Kalau dijelaskan huruf apa sih katanya mutasabihat. Iya, itu di ayat di 7, ayat 7 Al-Imran. Bukan, begini dia tidak paham itu. Jadi ngapain dijelaskan secara detail? Udah, alif lam mim ABC coba artinya apa? Udah selesai gitu loh. Tapi benar itu kata Pak Dulu, tangan kirinya kagak ada itu ngapain ya? Benar kata Kak Nora tadi, alif ABC tadi. Karena itu kan berharokat, misalnya dia fakta kan alif, kalau dia A kan gitu A. Nah, kalau dolma dia kan U. Kalau ini Castro dia I. Nah, betul juga kata Kak Nora tuh. Nggak boleh menghitamkan rambut, itu nggak boleh. Tapi ada yang pirang-pirang rambut double dihitamin lagi tuh. Nah, dengar tuh Pak Glenn bilang tuh nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau orang tua tuh boleh mewarnai rambut selain daripada hitam. Apalagi mereka contoh Pak Glenn ya. Rambut putih ini adalah cahaya di padang mahsyar. Udah ingat itu, udah cahaya di padang mahsyar nih ya. Kemilau di padang mahsyar. Nggak usah. Kalau pakai yang alami boleh nggak Pak Glenn? Yang alami. Yang alami ada hitam nggak? Aku nggak boleh, bukan masalah alami nggak alaminya. Masalah ini pirang hitam memang nggak boleh. Kalau pirang hitam nggak boleh memang pirang hitam. Mau kemana Bang? Kirain pirang yang lain. Mau ketemu ini ada mualaf sukses ini, mau ketemu ini. Bukan di Jakarta apa di Medan? Jakarta, aku ke Medan awak tanggal 12 insyaallah. Tapi mau datang Zakir naik tanggal 18. Balik lagi kok ke Jakarta. Udah di Jakarta kemarin sholat Jumat.